Ada sebuah teka-teki yang menarik banget nih dari pasar saham kita. Bayangin, seorang investor legendaris justru memborong saham pengembang properti PT Intiland Development berkode DILD saat kondisi keuangannya kelihatannya lagi nggak bagus. Apa sih yang sebenarnya dia lihat? Nah, ini dia nih yang bikin bingung. Di satu sisi, ada investor pintar yang terus nambahin sahamnya. Tapi di sisi lain, data laba perusahaannya seakan-akan teriak, jual sekarang. Ini kan kontradiktif banget dan menarik untuk kita bedah bareng-bareng. Dan ini bukan pembelian iseng-iseng loh. Investor kawakan, Lo Keng Hong, nambahin lebih dari 3,5 juta lembar saham bulan Desember lalu. Ini sinyal keyakinan yang kuat banget dari seseorang yang terkenal jago menganalisis. Tapi, keyakinan itu seolah menabrak tembok kalau kita lihat angka yang satu ini. Laba bersih perusahaan anjlok 96,6% dibanding tahun sebelumnya. Angka inilah yang membuat langkah Palo jadi sebuah teka-teki besar. Oke, gimana cara kita mecahin teka-teki ini? Nah, ini roadmap kita. Pertama, kita lihat dulu taruhan si investor. Terus, kita zoom out buat ngerti kondisi pasar properti Indonesia secara keseluruhan. Lalu kita zoom in ke performa penjualan Intiland. Habis itu kita hadapi pertanyaan utamanya, kok labanya bisa anjlok? Terakhir, kita coba pakai kacamata investor dan cari tahu di mana letak nilai jangka panjangnya. Sip, untuk ngerti langkah investor ini, kita nggak bisa cuma lihat perusahaannya doang. Kita harus mulai dari gambaran besarnya dulu, yaitu kondisi pasar properti di Indonesia saat ini. Dan ternyata, gambaran besarnya ini cerah banget. Sektor properti lagi panas-panasnya. Indeks saham properti sendiri melonjak lebih dari 54% tahun lalu, jauh di atas performa pasar saham secara umum. Ini menunjukkan sentimen investor lagi positif banget ke sektor ini. Terus, apa sih yang bikin properti ini meledak? Ada beberapa faktor utama. Suku bunga acuan dipangkas, bikin cicilan KPR jadi lebih ringan. Pemerintah juga kasih dukungan penuh, dan banyak dana investasi yang mulai pindah ke saham-saham properti. Nah, salah satu bensin utamanya itu dari pemerintah. Lewat skema PPN ditanggung pemerintah atau PPNDTP, kalau kamu beli rumah harganya sampai 5 miliar, PPN untuk 2 miliar pertamanya itu gratis, ditanggung pemerintah. Ini kan diskon gede yang bikin orang jadi makin semangat beli rumah. Oke, pasarnya kan lagi panas nih. Pertanyaannya, apakah Intiland ikut kecipratan untung? Sekarang yuk kita fokus ke perusahaannya dan kita intip angka penjualannya. Dan jawabannya, wow banget. Marketing sales atau gampangnya komitmen orang buat beli properti mereka tumbuh 72,4% di tahun 2024. Ini bukti kalau Intiland sukses banget menjual produk-produknya. Biar kebayang segede apa naiknya, lihat deh ini. Penjualannya lompat dari di bawah 1 triliun rupiah jadi lebih dari 1,6 triliun rupiah cuma dalam setahun. Ini pertumbuhan yang sehat banget. Pertumbuhan ini datang dari mana aja? Sebagian besar, yaitu 54%, datang dari penjualan rumah tapak. Diikuti oleh kawasan industri sebesar 35%. Ini menunjukkan produk mereka cukup beragam. Satu hal yang perlu kita ingat, Intiland ini bukan anak kemarin sore loh. Perusahaan ini sudah ada dari tahun 1983, sudah melewati banyak krisis ekonomi. Buat investor, rekam jejak panjang kayak gini nunjukin kalau perusahaannya tangguh dan berpengalaman. Dan kalau kita ngomongin kualitas, lihat aja salah satu proyek ikonik mereka, The Regatta di Jakarta. Keren banget kan? Arsiteknya sama loh kayak Burj Al Arab di Dubai. Ini bukan cuma gedung, ini adalah aset bernilai tinggi yang tercatat di neraca perusahaan. Ingat poin ini ya, nanti penting. Oke, sampai sini kelihatannya bagus semua kan? Penjualan naik, pasarnya oke, perusahaannya berpengalaman. Tapi sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Alasan kenapa teka-teki ini ada. Kita balik lagi ke angka horor ini. Penurunan laba bersih 96,6%. Angka ini benar-benar bertolak belakang dengan semua cerita bagus yang barusan kita bahas. Kalau kita bedah laporan keuangannya, ceritanya makin aneh. Pendapatan memang turun sedikit, tapi lihat deh, laba kotor, yaitu untung dari jualan propertinya sendiri malah naik 3%. Anehnya, laba bersih di baris paling bawah justru anjlok parah. Ini tandanya ada beban-beban lain di luar bisnis utama, kayak bunga pinjaman atau pajak yang menekan laba akhirnya. Nah, untuk mecahin misteri ini, kita harus pakai kacamata seorang investor kawakan. Kita harus lihat lebih dalam, jangan cuma terpaku sama satu angka yang jadi headline berita. Pertanyaannya, emang laba bersih itu segalanya? Apa iya cuma itu yang dilihat? Investor berpengalaman tahu,
Cerita sebuah perusahaan itu jauh lebih rumit dari sekedar satu baris di laporan keuangan. Salah satu senjata rahasia mereka itu adalah rasio harga terhadap nilai buku atau PBV. Gampangnya gini deh, PBV itu ngebandingin harga perusahaan di bursa saham sama nilai sebenarnya dari semua aset yang dia punya. Kalau PBV di bawah 1, itu ibaratnya kita nemu rumah yang dijual jauh lebih murah dari harga taksirannya. Dan ini dia, kemungkinan besar jawaban dari teka-teki kita. PBV Intiland itu cuma 0,19. Gila kan? Ini artinya harga pasar perusahaan ini cuma setara 19% dari nilai aset-asetnya. Buat seorang value investor, ini kayak lihat tulisan diskon besar-besaran. Jadi ceritanya ini ada dua. Di permukaan, ada kabar buruknya, laba bersih yang anjlok. Tapi kalau kita menyelam lebih dalam, kita lihat kabar baiknya. Laba kotornya, untung dari jualan intinya, masih positif. Begitu pula EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, dan lain-lain, juga tumbuh sehat. Ini sinyal kalau mesin bisnisnya sebenarnya masih jalan baik-baik aja. Nah, sekarang mari kita satuin semua kepingan puzzle ini. Ini bukan soal satu angka baik atau buruk, tapi tentang menimbang semuanya untuk melihat gambaran utuhnya. Pada akhirnya, ini intinya. Di satu sisi ada risiko jangka pendek yang jelas banget, laba bersih yang jelek. Tapi di sisi lain, ada penjualan yang meroket, dukungan pemerintah, dan yang paling penting, aset-aset berkualitas yang sedang diobral sama pasar, seperti yang ditunjukkan oleh rasio PBV-nya. Taruhan seorang Lo Keng Hong kemungkinan besar adalah dia percaya nilai jangka panjang dari aset-aset ini jauh melampaui masalah laba sesaat. Jadi pertanyaannya buat kita semua, apakah ini sebuah jebakan atau justru sebuah peluang emas yang tersembunyi?